Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai aja ya. Eh, Kenalkan aku Stefanus. Sini aku sama Rosi sama Cisna juga harusnya ya. Cuma lagi nggak datang karena ini materinya dari aku semua hari ini ya. Nah ini kami akan tutor. Kami adalah asisten untuk mata kuliah rekayasa jalan. Nah ini tuh awalnya adalah dua mata kuliah yang berbeda ya. Harusnya tuh perancangan geometrik jalan sama perancangan pekerasan jalan. Cuma dijadiin satu di kurikulum yang baru ini. Nah, ya kami itu adalah mahasiswa S2 sipil, dulu juga sipil 20 ya. Sekarang di S2 itu kami ngambil pemerintahan rekayasa transportasi ya. Kami mahasiswa fast track semuanya kebetulan. Oke, BTW buat yang udah join tapi masih pakai bukan pakai account sendiri alias double apa dua orang satu device atau kayak gimana lah itu, silakan dikondisikan supaya satu device satu orang ya. Kalau nanti absennya bakal biasa dari tim situ bakal ngecek per akunnya ya, bukan ya. Untuk yang pertama kita akan bahas terkait sama pendahuluan untuk geometrik jalan. Nah, jalan sendiri kalau kita kenal itu merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan juga perlengkapannya yang dibutuhkan untuk lalu lintas pada permukaan tanah dan seterusnya ya. Nah, ini dari UU 38 2004. Sebenarnya UU-nya ini yang udah lama ya, cuma ya karena harusnya sama-sama aja pengertian jadi nggak apa-apa lah di copy saya ke sini. Nah, sebenarnya ada dua fungsi utama dari jalan. Yang pertama itu adalah untuk mobilitas dan yang kedua untuk akses. Jadi, kalau misalnya tanya apa sih fungsi jalan? Nah, itu ada dua itu. Untuk lalu lintas menerus atau mobility, sama untuk akses guna lahan atau akses bahasa Inggrisnya. Tuh. Nah, biasanya tuh kalau kalian lihat semakin besar jalan ya, atau ya semakin besar jalannya biasanya tuh lebih cenderung untuk fungsi mobilitas, bukan untuk fungsi akses. Sementara kalau misalnya jalan-jalan di dalam perkotaan yang lebih kecil, itu biasanya untuk fungsi akses gitu, atau untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Kayak misalnya jalan tol itu kan gede banget ya. Nah, itu cenderung relatif untuk fungsi mobilitas dibandingkan aksesnya gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia itu emang kadang-kadang suka apa ya, suka nggak benar gitu ya. Kayak misalnya di jalan nasional tapi ada kayak warung-warung di pinggirannya gitu, walaupun jalannya gede gitu. Nah, itu kan apa ya? Itu jadi hambatan samping kalau kalian kenal di rekayasa lalu lintas ya. Itu menambah hambatan sampingnya jadi eh, akan mengurangi si fungsi mobilitasnya gitu atau mengganggu. Nah, walaupun ya, ya kita pelajarinya dua inilah ya yang idealnya. Harusnya seperti harusnya untuk yang besar-besar itu untuk fungsi mobilitas. Karena yang kecil itu ya untuk akses biasanya. Nah, di kanan tuh ada diagramnya atau bagannya ya yang menjelaskan si fungsi-fungsi tersebut gitu. Jenis-jenis jalan yang terkait sama fungsi tersebut. Berikutnya untuk klasifikasi jalan, eh, ini ada beberapa klasifikasi ya menurut beberapa bagiannya. Kalau menurut sistemnya itu ada dua jenis. Yang pertama itu jaringan jalan primer dan yang kedua adalah jaringan jalan sekunder. Nah, untuk yang primer itu sendiri biasanya terkait sama perpindahan antar pusat-pusat kegiatan gitu. Jadi menghubungkan antar pusat kegiatan. Sementara kalau yang jaringan jalan sekunder itu relatif lebih lokal ya fungsinya gitu. Jadi untuk pergerakan masyarakat secara apa ya, secara umum untuk berpindah dari tempat ke tempat yang lainnya, tapi bukan menghubungkan antar pusat kegiatan. Berikutnya menurut fungsinya itu ada empat di sini ya, jalan arteri, kolektor, lokal, sama lingkungan. Nah ini kalau misalnya yang mobil atau mobilitas tinggi itu yang arteri biasanya. Makin ke bawah itu makin tinggi fungsi aksesibilitasnya dibandingkan mobilitasnya. Jadi kalau nanti kalian ditanya jenis-jenis jalan, ya jangan sampai kebalik-balik lagi ya. Lalu menurut statusnya ini relatif sebenarnya terkait sama siapa sih yang bertugas atau bertanggung jawab untuk jalan tersebut. Siapa yang bikin jalannya, siapa yang melihara jalannya. Nah, untuk jalan nasional tuh dipelihara sama nasional gitu, dari pemerintah nasional atau pemerintah pusat ya. Sementara kalau yang provinsi, kabupaten, kota itu oleh tingkatnya masing-masing gitu. Jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, kabupaten oleh Pemkab gitu, jalan kota oleh pemerintah kota dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menurut kelasnya itu ada jalan bebas hambatan atau jalan, sebenarnya ya sebutan yang benernya adalah jalan bebas hambatan ya. Tapi karena kebetulan di Indonesia itu gak ada jalan bebas hambatan yang free ya, adanya ada jalan, makanya kita sebutnya sebagai jalan tol. Jalan tol itu artinya berbayar ya. Tapi kalau mau yang sebutan yang apa ya, yang
Benernya itu adalah jalan bebas hambatan sebenarnya itu. Jalan berbayar atau enggaknya kan. Nah, berikutnya ada jalan raya, terus jalan sedang dan juga jalan kecil. Ini untuk sejaring dengan jalan primer gitu. Jadi seperti yang tadi dijelaskan ya. Ini ada gambarnya, nanti ada di sini ada arteri primer, kolektor primer dan seterusnya. Nah, untuk ini PKN ini adalah pusat kegiatan nasional. Kemudian PKW ini pusat kegiatan wilayah, PKL itu pusat kegiatan lokal dan PKLING itu pusat kegiatan lingkungan gitu. Jadi makin di bawah itu makin kecil. Nah, antara PKN sama PKN atau PKN dengan PKW itu dihubungkan dengan jalan arteri primer. Nah, kemudian antara PKW sama PKW atau PKW ke PKL itu jalan kolektor primer. Kalau kalau lagi itu jadinya jalan lokal primer gitu. Jadi ini kalau antar pusat kegiatan tadi yang aku bilang itu dihubungkan oleh jalan yang sebutannya primer. Gitu. Nah, sementara kalau misalnya tadi kan yang primer ya karena untuk menghubungkan antar pusat kegiatan. Kalau misalnya bukan pusat kegiatan, berarti dihubungkannya sama jalan sekunder. Jadi untuk masyarakat berpindah, tapi untuk kebutuhan yang lebih umumnya gitu. Antar pusat kegiatan. Lanjut, berikutnya ada beberapa elemen perancangan ya. Nah, ini kita mengenal ada tiga macam elemen perancangan di geometrik jalannya. Dan juga di geometrik jalan rel juga nanti sama sebenarnya sih. Nah, yang pertama itu alignment horizontal, dan yang kedua itu alignment vertikal, dan yang ketiga penampang melintang atau cross section. Kalau kita lihat di gambar ini, untuk yang alignment horizontal itu adalah yang di sumbu X ya, diposisikannya gitu, datar sumbu X. Kalau vertikal itu yang di sumbu Y, sementara yang penampang melintang itu sumbu Z. Jadi penampang melintang itu merupakan gambaran, merupakan perpotongan antara horizontal sama vertikal itu ya. Nah, ini buat yang horizontal, jadi pengenalan aja. Sebenarnya kan ada tiga jenis sih kalau kalian udah belajar ya di sama Pak Bona itu harusnya ada FC, SCS sama ada SS juga ya, spiral spiral. Nah, yang SS itu kalau di standar yang terbaru kalau kalian lihat itu yang di Pedoman Desain Geometrik Jalan atau PDGJ 2021 itu udah nggak ada tuh namanya spiral spiral, cuma sampai SCS aja. Nah, kenapa nggak ada? Mungkin karena ya emang udah nggak apa ya, aspek safety-nya juga kurang bagus gitu. Sama ya karena dia apa namanya? Kalau spiral itu kan relatif dia lebih tajam ya gitu. Nah, ini kalau kayak kalian yang FC ini dia tuh kayak benar-benar smooth gitu, apa pas nikungnya gitu. Sementara kalau SCS itu dia tuh ada bagian spiralnya gitu. Nah, kalau spiralnya artinya dia tuh perubahan gradien tuh nggak konstan gitu. Ya kayak dia bakal relatif lebih tajam. Nah, apalagi kalau spiralnya di tengah-tengah nggak ada circle nih, nggak ada bagian circle-nya ini. Nah, berarti dia tuh bakal dari sini habis itu tajam banget langsung turun gitu. Nggak kayak gini. Jadi kalau misal di SCS itu dia tuh adalah merupakan komposit ataupun gabungan antara yang si circle sama yang spiral. Ini bagian spiralnya yang di ujung kiri kanannya, sementara yang tengahnya ini adalah sebagian circle-nya. Nah, apa sih kekurangan sama kelebihannya kalau pakai dua ini? Kalau yang FC tentunya lebih bagus ya untuk kenyamanan pengendara dan juga apa ya lain-lainnya gitu. Tapi dia relatif lebih akan makan tempat karena FC itu akan menggunakan jari-jari yang lebih besar kan ya. Sementara kalau SS itu dia tuh cenderung lebih nggak makan tempat, tapi dia ya, tentunya lebih mengakibatkan ketidaknyamanan ya tentunya. Karena biasanya kalau pakai SS itu nanti akan ada kompensasi berupa tambahan super elevasi. Kalian sebut biasanya pakai gambar apa, pakai simbol E gitu ya. Kalau FC itu biasanya cuma pakai 2% aja. Tapi ya kalau SS itu bisa sampai lupa berapa persen ya. 8 atau 10 gitu. Nah, berikutnya yang vertikal. Kalau di vertikal itu, nah tadi kan di horizontal itu kalau kita nyebutnya dengan tikungan ya, tikungan SCS, tikungan FC, atau tikungan S atau tikungan SS gitu. Kalau di vertikal kita nyebutnya dengan namanya lengkung. Jadi kalau di horizontal tuh namanya tikungan, kalau di vertikal namanya lengkung. Jadi kalau lengkung itu kalau di jalan atau geometri jalan ini kita pakainya bentuk parabolik ya. Itu bukan lingkaran tapi parabolik. Tetapi kalau misalnya di jalan rel itu harus pakai yang bentuknya circle, gitu. Nggak bisa pakai yang parabolik gini. Karena nanti kalau bisa pakai yang parabolik gini, si keretanya bakal nyangkut di tengah-tengah ini, gitu ya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama itu yang cembung. Tuh. Jadi kalau misalnya bentuk
si tanah dasarnya kayak gini, itu berarti kita harus pakai yang cembung gitu. Kalau bentuk kayak gini berarti kita pakai yang cekung. Ya. Nah ini untuk penampang belintang. Jadi ada komponen-komponennya pastinya ya. Nah ini kan ada kemiringan tuh. Ini yang tadi aku sebut dengan namanya apa ya, kemiringan super elevasi gitu. Nah di sini ada bagian drainase juga nih di sini. Nah ini untuk komponen-komponennya nanti mungkin akan jelaskan sambil kalian mengerjakan tubusnya nanti. Nanti ada tubusnya terkait sama perancangan geometrikal ini. Ada rumaja, rumija, ruasja. Nah itu nanti ya silakan dipelajari aja ya. Itu untuk yang bagian pertama, ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Mau tunggu sampai 8.17. Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Masuk ke bagian alignment horizontal ya. Nah kalau kalian lihat ini ada di PPT Pabona juga sih. Jadi alignment horizontal itu merupakan proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal yang pada sumbu X ya. Nah lalu ini terdiri atas bagian lurus sama bagian lengkung. Jadi kalau misalnya nggak ada tikungan berarti itu bagian lurus. Kalau ada tikungan itu bagian lengkung namanya. Kenapa ada tikungan? Karena ada yang namanya PI atau point of intersection. Nah, lalu lengkung horizontal itu merupakan bagian lengkung di jalan antara dua bagian lurus jalan untuk perubahan jurusan secara bertahap. Jadi ada perubahan gradiennya supaya bisa melengkung. Ini ada ketentuan umumnya. Yang pertama, alignmentnya diusahakan sependek dan selangsung mungkin dan serasi dengan kalian topografi atau mengikuti kontur yang ada. Jadi misalnya kalian ada, nah, nanti mungkin tuh ditubes ya, jelasin lagi. Nah, kemudian trasenya itu diusahakan jangan terlalu berkelok-kelok. Jadi jumlah tikungannya seminimal mungkin. Nah, apakah mungkin kalau misalnya kita bikin jalan, ini mungkin nih bikin jalan lurus 5 km misalnya, boleh lurus terus gitu. Nah, apakah itu bagus gitu? Nah, sebenarnya enggak juga ya. Jadi kalau misalnya kita bikin jalan yang terlalu lurus-lurus aja gitu atau boring, itu akan mempengaruhi aspek safety-nya kita. Karena relatif orang itu akan cenderung bosan. Habis kalau misalnya bosan, berarti dia akan ngantuk. Kalau ngantuk, tiba-tiba bakal nabrak. Nah, jadi kalau sebenarnya lurus itu bagus, tapi kalau misalnya terlalu panjang lurusannya itu nggak bagus juga untuk aspek safety-nya. Kemudian jari-jari tikungan yang digunakan lebih besar daripada jari-jari minimum. Jadi kita punya batas standar untuk jari-jari minimumnya. Kenapa ada jari-jari minimum? Itu karena adanya rumus gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Jadi itu untuk bagian fisikanya. Kalau kalian mau turunin rumus sendiri, nah itu bisa tuh turunin yang, kalau nggak percaya, turunin antara persamaan sentrifugal sama yang gravitasinya. Terus perubahannya itu nggak boleh diberikan secara tiba-tiba. Misalnya kalau misal ada tikungan tajam di akhir bagian lurus ya, jangan tajam banget gitu. Terus aljabar horizontal harus dikondisikan dengan aljabar vertikal supaya untuk menghindari penyampaian yang buruk. Kalau misalnya horizontal sama vertikal, jadi kalau misalnya ada tikungan sama ada lengkung bersamaan gitu, nah itu akan relatif berbahaya gitu karena cenderung dia bakal susah ngelihat yang ada di depannya gitu. Nah ini tadi aku udah jelasin, aku skip aja ya yang ini. Jadi ada dua jenis, yang pertama itu yang FC dan yang kedua SCS. Mungkin aku jelasin sedikit ya. Jadi ini misalnya nih TC. TC itu adalah antara tangan atau bagian lurus. Jadi bagian lurus itu kita sebut dengan tangan ya. Dan bagian C. C itu adalah circle, bagian lingkarannya. Kenapa disebut circle? Karena ini jari-jarinya konstan gitu, atau perubahan gradiennya konstan. Nah, kemudian di sini SCS. Kan, ini ada sebutan TS. TS itu adalah
tangan spiral. Jadi perubahan antara tangan atau bagian lurus dengan bagian spiral di sini. SC itu adalah spiral ke circle gitu. Jadi dari spiral ke perubahan antara spiral menjadi circle di sininya. Dan ini CS itu kebalikannya, ST itu juga kebalikannya. Di sini ada yang kita kenal dengan peta kontur. Ini mungkin kalian nggak tahu udah belajar atau belum ya. Ini dapatnya di matkul pengantar perpetanya. Nggak tahu namanya aku sekarang apa. Nah, jadi kalian kalau misalnya merancang geometrik jalan, baik jalan biasa ataupun jalan rel atau jalan apapun lah, nah itu akan pasti bersinggungan dengan peta kontur, mau nggak mau. Jadi mau itu merancang jalan, merancang drainase atau merancang apalah itu yang, jadi itu pasti berkaitan dengan peta kontur di sini. Nah, peta kontur ini dia tuh punya ketinggian-ketinggiannya gitu, yang ditandakan dengan ada garis dan juga ada angka di sini. Nah, selisihnya berapa-berapa, intervalnya berapa, itu nanti kalian belajar di matkul yang terkait sama ini ya. Di pengatur perpetahan atau apa, nggak tahu namanya. Nah, terus ini jadi ada punya garis kontur atau garis ketinggian yang sama, yang nggak saling bersilangan gitu. Lalu informasi utamanya di sini berupa koordinat, itu exact, dan juga elevasi. Nah, kalau elevasinya itu biasanya menggunakan interpolasi ya di sini. Jadi kalau misalnya kita mau cari berapa sih ketinggian di bagian sini gitu, nah itu kita interpolasi aja itu dari sini ke sini, terus nanti di, ya kalian tahu lah rumus interpolasi ya. Ini merupakan juga hasil dari pengukuran topografi. Nah, terus kita mengenal beberapa istilah terkait sama geometrik jalan yang berkaitan sama peta kontur ini. Ketika kita merancang suatu koridor ataupun trase, itu kita harus mengenal atau kita harus menentukan dulu yang mana yang mau kita jadikan sebagai namanya ruling points. Itu merupakan titik-titik penting yang harus dihubungkan. Jadi yang A, B, C, D, E ini itu adalah ruling points-nya. Nah, apakah semuanya harus kita hubungkan dengan trase? Ya enggak juga sih. Jadi kayak misalnya yang antara C sama D, apakah harus yang E-nya harus dihubungkan gitu? Enggak juga gitu. Jadi uh, kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita gitu. Merancang jalannya buat menghubungkan apa sama apa. Nah, lalu uh, ada koridor. Koridor itu merupakan bidang panjang yang menghubungkan titik penting. Sementara kalau trase itu garis yang menghubungkan titik penting yang akan menjadi sumbu jalan gitu. Jadi yang dibikin ini adalah namanya trase ini yang lurus-lurus ini. Jadi kalau ditanya di penampang lintang yang mana sih trasenya? Nah, trasenya itu adalah yang center line-nya gitu. Atau bagian yang tengah banget antara dua jalur. Harusnya udah tahu ya perbedaannya jalur sama lajur ya. Terus PI itu adalah point of intersection. Jadi kalau misalnya di sini ini kan nggak mungkin dari A sama B itu kalau kayak gini kan dia akan bakal motong kontur ya. Ini aku sebut dengan motong kontur gitu. Jadi kayak ini beda ketinggiannya jauh gitu, tapi dia kita motong-motong aja gitu, kita bikin lurus gitu. Nah itu kan nggak bagus ya. Nah, makanya kita tuh bikinnya kayak gini tuh, bikin agak melengkung gini. Nah, kalau kayak gini kan berarti kan kita mau nggak mau kita menciptakan suatu PI atau point of intersection gitu. Perpotongan antara dua garis yang punya gradien yang berbeda di peta konturnya itu. Nah, ini kita akan bikin tikungan di sini berarti. Untuk setiap PI itu kita bikin tikungan. Nah, ini untuk perhitungan. Jadi kalau misalnya kita belajar di yang matkul tadi yang aku bilang itu, yang pengantar perpetahan itu, ada perhitungan geodetik namanya. Nah, itu ini ada rumus-rumusnya nanti ya dibaca aja sendiri ya. Ini buat dipakai di tubes juga. Harusnya udah kalau misalnya udah dapat matkul itu ya udah belajar lah ini harusnya. Intinya kita bakal menghitung yang namanya azimut itu untuk menentukan yang namanya sudut tikungan. Nah, ini akan kita pakai untuk membuat si tikungan tadi itu. Jadi berapa sih jari-jari tikungannya itu? Nah, itu tergantung sama sudut tikungannya ini. Sama tergantung juga sama berapa sih panjang lurusannya itu. Jadi kayak gak boleh habis satu tikungan langsung tikungan lainnya gitu. Itu kan apa ya? Nanti jadi gak sesuai dengan kriteria desainnya gitu. Itu akan melanggar kriteria desainnya. Jadi silakan dibaca sendiri itu ketentuannya. Aku nggak jelasin lagi sini. Kemudian ini ada diagram alien untuk perhitungan tikungannya mungkin nggak kelihatan ya, tapi nanti aku kasih PPT juga ya, di Classroom. Ini dari PDGJ 2021, pedoman yang terbaru ya. Nah, ini sebenarnya Indonesia cuma kopas doang ya dari Asto Green Book 2018 ya. Karena ya seperti biasa di MDPJ juga kita kopas, di mana juga kita kopas, terus kita translate ya. Tidaknya nggak pakai bahasa Inggris.
Nah, kemudian ada rumusan untuk R minimumnya gitu. Sebenarnya ini bisa kalian hitung, tapi bisa juga sebenarnya langsung eh, kalian pakai tabel aja gitu sebenarnya sih. Nah, nanti ada tabel juga udah disediain gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai rumus, nah ini rumusnya. Yaitu V desainnya, Max itu elevasi maksimumnya, sementara F itu adalah kesatuan melintang maksimumnya. Nah, ini buat FC. Ini rumus-rumus buat tikungan full circle. Jadi ini relatif gampang ya dihitungnya ya, kalau misalnya pakai FC gitu. Kalau pakai SI ya cenderung lebih susah, tapi ya tergantung kebutuhannya. Nggak semua tempat bisa kita pakein tikungan FC gitu. Karena ya boros lah, boros boros lahannya. Ini untuk spiral circle spiral atau SCS. Nah, dia tuh bergantung juga sama kita harus ngitung dulu sih si apa berapa macam LS minimumnya atau bagian spiral minimum itu berapa panjang sih kira-kira yang diperbolehkan gitu. Dan juga kita ngitung yang maksimum berapa. Nah, ini tergantung juga sama berapa lajur yang dirotasi gitu. Jadi tergantung kita mau ngerancang jalan itu untuk berapa lajur untuk per arahnya. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian tubus nanti ya. Ini untuk spiral circle spiral rumusan lebih banyak gitu. Tapi ya nanti kalian di ujian biasanya pakainya yang SCS sih karena belum tentu bisa pakai FC ya. Tapi kalau hoki milih titiknya nanti kalian bisa dapetin FC. Nah, setelah itu kita ngecek bagian lurusnya tadi yang aku bilang itu. Nah, biasanya tuh ya. Nah, kalau nggak terpenuhi kita perlu dilakukan untuk pemilihan ilmu tikungan ataupun desain ulang trasenya gitu. Jadi perancangan geometris jalan ini atau perancangan trase ini itu merupakan proses yang iteratif gitu ya. Atau harus dilakukan secara berulang-ulang sampai dapat yang optimal gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau udah memenuhi ya udah silakan dilanjutkan. Jadi ini rumusnya akan dipakai juga ketika kalian membuat tugas besar. Nah, lalu di sini ada namanya stationing. Stationing itu merupakan titik-titik penting hasil panjang sumbu jalan dengan nomor kode referensi tertentu yang menunjukkan jarak atau lokasi titik seperti acuan. Nah, ini formatting stationing itu kayak gini ya. Jadi X plus Y, Z gitu. Nah, X-nya itu adalah kilometer ya gitu. Jadi kilometer ke berapa gitu. Nah, yaitu adalah meternya, kemudian Z itu untuk per seribunya. Gitu. Jadi misalnya kalian di jalan dari titik 0 sampai 999 gitu. Nah, ketika kita nyampe 1000, berarti itu akan menambah di bagian X-nya gitu. Jadi 1 plus 000,000 gitu. Kita 1 kilometer ya. Dan seterusnya. Ini untuk kriterianya, jadi stationing itu dilakukan biasanya dari kiri ke kanan ya. Tapi ini sebenarnya tergantung sih gitu. Jadi kayak dari mana ke mana kita mau ngerancang si jalannya itu. Kilometer yang kecil, kilometer yang besar gitu. Nah, kemudian biasanya atau sebenarnya tergantung sih gitu. Jadi boleh per 100 meter, per 200 meter. Kalau misalnya di tol itu kan per 200 meter ya. Jadi tergantung sama kebutuhannya mau berapa gitu. Kemudian untuk tikungan tuh kalau misalnya di Tubes nanti biasanya dirancang untuk setiap 50 meter ya. Lalu titik-titik penting tikungan. Jadi ketika terjadi perubahan antara tangan ke bagian circle atau circle ke spiral atau dan seterusnya gitu, nah itu kita kasih stationingnya itu di titik stationing keberapa gitu. Lalu juga di titik penting misalnya di jembatan atau ada simpang, nah itu dikasih stationing juga. Langkah pengerjaan di bagian kanan ini, jadi tentukan titik awal trasenya dulu, itu jadi 0, stationing ke 0 gitu. Kemudian ukur jarak tiap 100 meter atau tiap berapa meter sesuai dengan kebutuhannya hingga dapat titik TS ataupun TC itu tikungan yang pertama. Mulai tikungan pertama di mana itu jadi stationingnya berikutnya dan seterusnya. Ini kayak yang tadi udah dijelasin itu. Ini untuk diagram super elevasi. Jadi untuk membantu agar eh, apa ya mobil nggak kelempar gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian tahu kan ya di fisika itu kita punya suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Misalnya bendanya itu mobil gitu. Nah, kita akan bergerak melingkar ataupun menikung gitu. Itu pasti kita akan kelempar keluar gitu karena adanya gaya gaya sentrifugal.
Nah, yang bisa mengimbangi gaya sentrifugal itu adalah yang namanya gaya gravitasi. Nah, ataupun sorry, eh, satu cara yaitu tadi pakai gaya gravitasi gitu. Jadi mengandalkan si apa namanya berat si mobilnya itu ataupun apapun yang bergerak di jalan itu ya. Nah, cara kedua adalah bantu si gaya gravitasinya itu. Gitu. Jadi dengan cara memiringkan si mobil itu supaya nanti eh, sentroid apa namanya sentroid si mobilnya itu bakal bergerak dari sini ke sini gitu. Jadi agak kanan dikit. Gitu. Nah itu kan bakal membantu supaya mobilnya itu nggak kelempar keluar gitu ya. Karena gaya gravitasinya lebih menarik akan lebih menarik sini. Bantu melawan si gaya sentrifugalnya. Kemudian ada juga gaya gesek gitu. Itu juga membantu. Nah, eh, cara berikutnya adalah dengan cara mengurangi kecepatannya gitu. Nah tentunya kan kita nggak mau ya kalau misalnya kecepatan yang dikurangi terlalu banyak ya. Makanya kita miringkan nih kayak gini. Itu kita sebut dengan super elevasi. Bedanya antara jalan biasa dengan jalan rel adalah kalau misalnya jalan biasa itu disebutnya dengan super elevasi. Kalau di jalan rel itu disebutnya dengan pentinggian. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau misalnya di super elevasi ini dia itu pakainya persen ya. Jadi berapa sih persen kemiringannya gitu. Apakah 2% atau 6% atau berapa persen gitu. Sementara kalau di jalan rel itu pakainya pentinggian gitu. Jadi pentinggiannya berapa sih? Berapa milimeter sih pentinggian relnya gitu di bagian luarnya. Jadi kayak gitu ya. Nah, eh, langkah-langkah untuk membuatnya yang pertama nyari titik-titik penting dulu dari settingnya. Kemudian direkapitulasi data si ED ini super elevasi desainnya, super elevasi normalnya, panjang lengkung spiralnya, sama panjang lengkung circle-nya dari perhitungan sebelumnya. Nah, ini pakai kalau misalnya di FC itu biasanya kita pakai LS yang semu. Nah, ini nanti apa sih ini? Nanti ditubas aja ya gitu. Aku jelasin lagi. Terus cari detail length of tangan run out dan length of tangan run off. Itu sebenarnya untuk yang kalau misalnya terjadi lengkung SCS ya di sini tuh. Jangan lupa maksudnya persen itu jadi berapa sih gradiennya gitu. Nah, itu kalau 100% pastinya itu adalah 45 derajat gitu. Karena si tangan 45 itu kan adalah satu ya. Jadi kalau misalnya tanya 100% itu berapa derajat sih sebenarnya? Nah, itu adalah 45 derajat. Jadi kalau 2% itu adalah 1/50 kali 45 derajat. Nah, silakan dihitung sendiri berapa itu. Biasanya kalau super elevasi normal itu biasanya tuh kita pakainya 2% ya untuk jalan. Nah, ini contoh diagram super elevasi ya. Ini yang aku bikin waktu ascensi tuba sebenarnya ini. Jadi ini adalah menandakan perubahan kemiringannya. Ini yang kalau yang apa? Biru ini yang bagian kirinya. Jadi kalau misalnya dia tuh naik kayak gini, berarti ini adalah bagian luarnya gitu. Kirinya lagi bagian luar. Kalau misalnya si kanannya yang naik, berarti kanannya yang ada di bagian luar gitu. Jadi kita tuh meninggikannya itu adalah yang di bagian luar gitu. Dalamnya itu mengikuti kalau misalnya butuh diturunkan ya kita turunkan gitu. Tapi kalau misalnya nggak butuh diturunkan ya udah normal aja gitu. Pakainya -2%. Nah, ini rumusan-rumusannya mungkin akan lebih jelas lagi nanti pas bagian tugas ya. Nanti silakan dibaca-baca ya kalau butuh. Sementara sampai situ dulu ada yang mau ditanya dulu nggak? Aku tunggu sampai 20.35. Oke, karena belum ada. eh Jadi mungkin tolong kabarinnya apakah si Pak Bona itu ngasih tugas atau enggak. Tugas yang tentang hitung apa? Menentukan hierarki fungsi jalan gitu dan tentukan apa namanya tuh? Tentukan arus VCR dan seterusnya ya. Apakah ada atau enggak? Kalau misalnya ada tolong kabarin ya. Sama tugas terkait sama desain tikungan apakah ada atau enggak tolong dikabarin juga. Supaya nanti kalau misalnya itu bisa kami koreksi sama Pak Bonang buat ngasih nilai ya.
supaya kalian nggak ada nilai gitu kalau misalnya ada tugasnya. Mungkin aku spill dikit terkait sorry, mungkin aku tutup dulu untuk rekamannya.